Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teman-teman, mungkin kalau yang di kelas karyawan ini baru masuk lagi ya setelah UTS, jadi kita insya Allah 2 sesi ya untuk kelas karyawan sekaligus tetap di IAPIK tetap 1 sesi. Tapi akan mendengar dan mengikuti sesi yang lebih awal ya. Jadi ada yang terulang di IAPIK sesinya. Dan ini saya kira lebih baik supaya tidak nggak usah ya. Oke. Sudah terlihat belum? Sudah ya? Materi belum muncul, baru nama Pak Proses, dosen. Pak. Oh, masih proses. Proses. Belum? Udah? Sudah. Nah, karena ada jeda ya di saya dengan teman-teman biasanya. Itu yang membedakan kita kuliah dengan video conference dengan kuliah dengan langsung. Jadi kita tidak langsung jadi. Secara langsung kan juga ada jedanya. Gitu. Beda 2 detik, 3 detik ya. Aksiologi dan aksiologi ilmu. Ya, aksiologi itu kan tentang nilai ya, teori nilai, membahas penggunaan signifikansi, nilai, etika, moral, ya, norma dan sebagainya. Kita tatakan nilai. Good, evil, true, false, ya, beautiful, ugly, ya, etika dan estetika. Setidaknya terdiri etika dan estetika. Ketika kita bicara estetika, kita bicara juga tentang kegunaan. Ketika kita bicara tentang etika, kita bicara tentang kira-kira ini boleh atau enggak, baik atau tidak. Misalnya KB ya, KB itu kan isu yang cukup hangat ya, bukan cukup hangat lagi sekarang ini sedang hangat-hangatnya kita KB ini dijadikan oleh Gubernur Jawa Barat sebagai salah satu syarat ya untuk mendapatkan bantuan. Ya, itu juga pertanyaan etika kira-kira. Karena KB-nya jadi tidak lillahi ta'ala ya kan. Jadi tidak sukarela. Nih prinsip kesukarelaannya jadi nggak ada karena bisa tujuannya berbeda. Nah, teori ya menurut Kuhn, ya, menurut Thomas Kuhn itu dikontrol ya oleh paradigma. Nah, jadi paradigma itulah yang mengontrol, yang membangun ya, sistem nilai. Nah, ketika kita bicara tentang etika ya, etika itu berasal dari ya, studi tentang etika itu berasal dari budaya atau tradisi Yunani kuno ya, yang mempertanyakan mengenai tindakan-tindakan manusia. Estetika juga begitu, mempertanyakan tentang sensasi, tentang rasa, tentang cita rasa ya, tentang persepsi, sensasi ya, kesukaan-kesukaan manusia. Etika juga dan etika dan estetika itu berasal dari tradisi Yunani. Dan tradisi Romawi kuno itu menggunakan istilah moral, moros ya, mors, tradisi adat istiadat, kebiasaan, custom. Dalam bahasa Arab keduanya diterjemahkan akhlak menjadi akhlak, karakter, kepribadian, jati diri, personalitas ya. Berdasarkan etika dan juga berdasarkan tata nilai ya, berdasarkan sistem nilai itulah kemudian tercipta suatu norma, aturan, tatanan, adat istiadat dan sebagainya.
estetika juga ya. Misalnya kita kalau pakai jas di Jakarta sehari-hari pakai jas, kira-kira wajar nggak? Nggak wajar. Nggak Panas. wajar ya, karena di Jakarta panas. Atau di Surabaya gitu ya. Kalau kita sholat Jumat pakai t-shirt itu kira-kira wajar nggak? Atau kita misalnya kalau ada kuli bangunan sholat Jumat nggak ganti baju, habis apa namanya, habis ngaduk semen, habis ngecat dinding atau ya habis masang marmer, kemudian langsung berangkat sholat Jumat begitu aja, ambil wudhu langsung ke masjid, kira-kira estetikanya gimana? Selain etika ya? Nggak apa-apa. Hah? Sah, Nggak sah. apa-apa. Sah, tapi kalau etikanya mungkin sah, tapi estetikanya gimana? Ya itu ya. Tidak Tidak cocok. memenuhi unsur estetika. Ya tidak memenuhi unsur estetika karena jadinya nggak enak, nggak enak dilihat kan, nggak enak dipandang. Makanya mereka ganti baju dulu. Oke. Atau contohnya Tetap- itu Pak, laki-laki kan auratnya dari pusar ke lutut. Kalau sholat pakai begitu aja ke masjid kan nggak estetika. Ya, karena Sah tetap tapi tidak sah, tapi yes. Nah, artinya kan tapi bukan tidak terbatas berakhlak ya. pada soal jadi gimana dengan estetikanya. Itu ya terkait dengan aksiologi. Jadi aksiologi memang membicarakan tentang nilai, tatanan nilai. Dan itulah sebetulnya maksud dari pandangan dunia, ya, tatanan nilai. Ya, worldview itu. Dari aksiologi itu ya kita belajar bagaimana mengambil satu sikap atau melakukan tindakan. Kita misalnya tentang makanan, misalnya ada orang yang bisa makan, ini saya juga mengalami ya, misalnya kalau makan ya nasinya ditumpuk dengan lauk pauk, dengan sambal, dengan sayur mayur, kira-kira ada nggak yang merasa nggak nyaman kalau makannya seperti itu? Maunya diatur nasinya di sebelah mana, sayurnya di sebelah mana, lauknya di sebelah mana, kemudian sambalnya di sebelah mana. Ada nggak yang kayak gitu? Nah itu kan mengenai estetika, Bebas Pak, saya mah. selera, ya, ya Iya. bebas. Namun ada faktor selera di situ, faktor selera. Ada yang makannya sedikit-sedikit karena memang terbiasa dengan sedikit-sedikit ya, makan sedikit-sedikit. Ada yang makannya nggak sedikit-sedikit, makanya langsung banyak sudah itu. Ada yang nggak bisa, ya makannya banyak juga tapi ngemilnya juga banyak, sehingga itu makannya bukan sedikit-sedikit, bukan banyak sekali ya, tapi bukan satu kali banyak ya, tapi makannya jadi banyak berkali-kali. Nah, itu ya mengenai aksiologi, tatanan nilai, teori nilai. Aksiologi ilmu kira-kira berkenaan dengan nilai dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, dengan kaitannya dengan penelitian, riset ya. Karena memang sebagai seorang ilmuwan sebetulnya harus berpihak dan harus mengakui keberpihakan itu. Ada bias dalam penelitian. Ya, pasti ada bias, aku. Nah, ini metodologi, metode ya, dan kerangka teori. Kita mulai bahasanya ini dari ya. Kita review dulu ya. Sudah kita bahas tentang epistemologi. Epistemologi membahas teori-teori pengetahuan. Nah, filsafat ilmu itu kira-kira epistemologi itu yang sudah membumi ya, sudah arahnya sudah lebih implementatif, sudah lebih untuk bagaimana diimplementasikan suatu teori pengetahuan itu. Nah, apa sih teori? Oxford Dictionary ya, kamus Inggris Oxford
menerjemahkan, memahami, memberikan penjelasan ya tentang teori serangkaian gagasan ya yang diformalisasi untuk menerangkan satu fenomena kayak kenapa ada, kenapa terjadi, ya, juga prinsip-prinsip mengenai subjek tertentu. Itu teori. Merriam-Webster ya, kamus Merriam-Webster dictionary menyatakan itu teori kumpulan prinsip ya tentang fenomena. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 6 daring ya. Ini teori pendapat berdasarkan pada penelitian, penemuan ya dan seterusnya, penyelidikan eksperimental mampu menghasilkan fakta ya. Asas hukum umum ya dan asas dan hukum umum ya dasar ya dari satu kesenian, satu ilmu pengetahuan, pendapat cara ya, dan aturan. Jadi mungkin nggak teori itu diucapkan, yang penting terucap, bisa nggak? Nggak bisa, asal jeplak itu bukan teori namanya, itu bisa dogma ya, pendapat. Dogma itu pendapat. Jadi dogma dari seorang tokoh agama, dogma dari seorang pemegang otoritas keagamaan, bahkan dogma dari dokter, dogma dari advokat, dogma dari arsitek, itu dogma, tetap menjadi dogma. Makanya kalau kita ke dokter, kalau misalnya mau kita periksa ke dokter lain untuk gejala yang sama, disebutnya apa? Second opinion. Ya walaupun bukan second dogma, tapi dogma ya opinion. Dogma dan opinion itu interchangeable. Jadi bukan teori ya, bukan second teori. Saya mau cari second teori, nggak bisa kan, nggak mungkin. Tapi second opinion, ketika kita ke dokter ya, periksa di 2 rumah sakit gitu, atau periksa bahkan di 2 negara, itu mencari second opinion, bukan second teori. Nah, teori itu apa? Teori itu ini. Teori itu bukan sesuatu yang sifatnya pendapat. Pendapat memang didasarkan pada ilmu pengetahuan, tapi pendapat itu kan terutama bisa berkaitan dengan pemahaman yang sifatnya pribadi, personal. Pengetahuannya personal. Jadi pendapat saya misalnya kalau ditanya mending kuliah di Indonesia atau kuliah di luar negeri, itu saya akan berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman teman-teman yang saya sempat himpun ya dari teman-teman saya yang kuliahnya di luar. Nah itu. Nah paradigma ya merepresentasikan pandangan dunia itu. Paradigma itu mendasari sistem pengetahuan menjadi kerangka umum. Paradigma dan perspektif kira-kira sama, tapi perspektif bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih khusus atau yang kasusistik ya. Pendekatan itu berhubungan dengan langkah-langkah ya. Pendekatan ya ditentukan oleh penerapan metode. Ya, teori ya tadi sudah disebutkan teori seperti apa. Ini hierarki gagasan tentang teori atau hierarkinya teori menurut Alo Liliweri. Setelah paradigma ada grand teori ya, teori besar, ada teori menengah, teori mendasar, baru observasi. Observasi maksudnya kasus-kasus ya, atau fenomena-fenomena yang ada. Teori itu lebih spesifik dari paradigma. Habermas dan Giddens ini masing-masing ya mereka ya. Baik Habermas maupun Giddens itu menolak pembatasan teori itu dalam bentuk pertanyaan, metode ataupun bukti yang itu terbatas. Jadi tidak boleh terlalu terbatas, tidak boleh terbatas. Makanya ada grand teori. Teori tindakan komunikatif, teori tentang etika Protestan itu teori besar. Ada teori jangkauan menengah yang dirancang atau ditawarkan oleh Robert Merton. Dia menyampaikan ya, ada teori yang lebih tinggi dari hipotesis ya, tapi masih bisa diuji. Karena kalau itu
grand teori itu sifatnya bukan untuk diuji. Karena kalau kita mau menguji grand teori, kita harus ya sampai kepada penelitian, bukan penelitian filsafat lagi, tapi kita sampai pada kerja-kerja filsafat, sampai pada mengembangkan satu paradigma. Itu masih di level paradigma, di level di bawah paradigma grand teori ya. Misalnya mengembangkan teorinya Habermas. Itu bukan kerjaan sebuah disertasi misalnya. Disertasi itu terlalu sempit untuk mengembangkan teorinya Habermas. Nah ini Robert Merton menyampaikan ada yang bisa di atas hipotesis. Ya. Artinya dia bisa lebih dekat dengan fenomena tapi tidak terlalu dibatasi oleh fenomena. Nah, contohnya teori menengah itu kelompok referensi. Ini yang disampaikan oleh Robert Merton. Teori referensi. Kalau kita misalnya tentang kacamata. Nah, kacamatanya Ibu Wamen Ristek, Ibu Wamen Dikti Saintek. Ya. Profesor siapa namanya itu? Kan Profesor Stella ya, siapa? Itu dia kacamata yang kacamata melon itu kita tertarik dengan kacamata model seperti itu karena apa? Referensi individu tadi, referensi itulah yang membuat kita merasa itu menarik karena tidak seperti biasanya. Itu contoh ya. Atau Anda menilai orang itu soleh atau tidak soleh berdasarkan kesalehan siapa yang ada di sekitar. Timbangan referensial. Nah, ini fenomena yang dapat diamati, dapat diuji juga ya, tapi tidak terlalu masuk ke dalam hipotesis. Artinya masih di atas hipotesis ya. Kalau grounded itu maksudnya mendasar dalam arti membumi ya, lebih di level implementatif, pengamatan, observasi, dekat dengan observasi. Jadi memang teori itu berkenaan dengan apa yang kita observasi. Langsung berkenaan dengan apa yang kita observasi. Nah, beberapa contoh ya terkait dengan metodologi. Kalau positivisme seperti ini. Positivisme kan ontologinya apa? Realitas itu nyata, eksternal, independen. Ya. Mereka menyatakan hanya satu realitas tunggal. Epistemologinya apa? Metode saintifik harus dipakai. Ya. Harus dapat diobservasi, diukur. Itu positivisme. Bagaimana nilai? Mereka kaum positivis dan kaum positivis meyakini bahwa riset itu bebas nilai, netral kok peneliti itu netral, nggak ngapa-ngapain. Sehingga maka semuanya itu umumnya deduktif, terstruktur ya metodologinya. Realisme kritis, ada stratifikasi realitas. Ya. Nah, relativisme epistemologisnya ada. Epistemologinya menyatakan ada relativisme di sini. Kita nggak bisa melihat pengetahuan itu secara tunggal. Karena realitas tidak dilihat sebagai sesuatu yang tunggal. Realitas majemuk. Risetnya bagaimana nilai riset itu, nilai peran dan signifikansi nilai dalam riset ya. Peneliti mengakui adanya bias dan justru meminimalisasi bias dan kesalahan itu. Sebetulnya bias itu diakui, tapi kita meminimalisasinya. Jangan terlalu kelihatan bias, jangan terlalu banyak biasnya. Kalau banyak biasnya ya gak usah meneliti, langsung aja penghakiman. Ya. Langsung saja kita menghakimi sesuatu itu. Nah, mereka menjadi abduktif atau retroduktif ya. Analisisnya mendalam, konteksnya dilihat. Interpretivis juga kira-kira begitu ya. Ambigu, realitasnya ambigu. Teori dan konsep dalam epistemologinya ya seperti ini. Nah, metodologinya gimana? Umumnya induktif, sampling ya, yang sedikit atau yang kecil jumlahnya atau ukurannya, volumenya ya, investigasi mendalam, kualitatif.
Nah, terkait dengan metodologi dan metode, ini perbedaannya. Dalam KBBI sudah dijelaskan. Kalau metodologi ilmu tentang metode, uraian tentang metode. Collins Dictionary, sistem metode, sistem dari metode-metode, prinsip-prinsip tentang melakukan sesuatu. Itu metodologi. Metode dalam KBBI apa? Cara teratur digunakan untuk melaksanakan itu cara, tata cara. Itu metode. Metode itu tentang cara, maka metode juga ketika kita bicara caranya makan, caranya minum, caranya kita mandi misalnya, caranya ambil wudhu itu metode. Caranya menyampaikan sesuatu, berkomunikasi itu metode. Caranya menelpon dosen, caranya kirim chat ke dosen, kirim email itu metode. Ya, prosedur ya. Kalau menurut Collins Dictionary, prosedur, proses ya untuk ya. Nah, tuh. Jadi metodologi itu merangkum seluruhnya proses penelitian. Memilih metodologi itu memilih paradigma. Di sini ada keyakinan filosofis. Kita punya keyakinan ketika melakukan penelitian. Oke. Tadi kita jam berapa mulainya? Jam 8. Jam 8. Tapi sedikit aja kan ya. Nggak terlalu terlambat ya. Jadi kira-kira kita bisa selesai tepat waktu. Ya, gimana? Ada tanggapan? Pertanyaan? Ya, silakan. Iya Bapak, saya masih saya, aduh, saya masih bingung antara aksiologi ilmu pengetahuan. Itu kan bisa mengarah pada relativisme dan subjektivisme, ya kan Bapak? Itu sama-sama kayak hampir sama gitu Bapak, kayak caranya, nilai-nilainya, basisnya. Ya gak sih Bapak? Ya, kira-kira yang relatif itu subjektif ya. Iya. Memang begitu, memang nggak bisa dibedakan ya, atau kira-kira sangat mirip keduanya itu. Jadi kalau ditanya perbedaannya apa Iya. Ya, memang sesuatu yang relativisme itu mengakui subjektivitas dan menganggap bahwa ya semuanya subjektif kok gitu. Kira-kira begitu. Jadi memang subjektif mereka. Iya kan itu kan mengarah pada perbedaan aksiologi ilmu juga ya Bapak ya. Jadi ya karena itu. Karena gini, itu nilai tentang nilai. Kita mengakui sesuatu itu subjektif atau tidak. Ya, ada 3 itu ya, ada subjektif, ada objektif, ada intersubjektif. Intersubjektif itu ketika kita ya kira-kira seperti Habermasian ya. Kita mengakui bahwa yang kita teliti juga subjek. Kita menjadi bagian dari apa yang diteliti. Ini makanya belakangan para sarjana, terutama cendekiawan kita yang mendalami ilmu-ilmu agama di Eropa atau studi agama-agama di Eropa itu Eropa, Australia juga ya, di Australia, di New Zealand, mungkin McGill juga, Kanada ya. Jadi mereka cenderung mengakui dan menerapkan intersubjektivitas itu. Ya, menerapkan dari kacamata Frankfurt ya, mazhab Frankfurt yang memang mengawali adanya intersubjektivitas. Intersubjektif itu ketika kita benar-benar mengakui ini subjek. Nah, menariknya ya, kalau saya melihat menariknya ya, karena intersubjektif, akhirnya banyak sarjana yang meneliti tentang kita pergi ke luar negeri yang diteliti negaranya sendiri. S3-nya di Kanada yang dia teliti Indonesia.
S3-nya di Australia, yang diteliti Indonesia. S3-nya di Belanda, di Prancis, bahkan di Rusia. Tapi yang diteliti, yang di riset untuk PhD-nya adalah Indonesia. Sementara misalnya seorang Mitsuo Nakamura lahir di Manchuria, dia orang Jepang dan sampai sekarang warga negara Jepang, sudah 90 tahun lebih usianya. Dia kuliahnya di Amerika Serikat, dia meneliti Indonesia, dia nggak meneliti Jepang. Dan itu intersubjektif. Dia intersubjektif. Dia menjadi bagian dari apa yang diteliti. Ketika dia datang ke kota gede 1970, 1971 ya, tahun sepanjang 1971 dia di situ ya. Itu dia meneliti kota gede Yogyakarta, itu subjektif. Dia bergabung ke dalam. Dia berpartisipasi. Sejumlah peneliti itu ketika mereka meneliti untuk PhD misalnya, datang ke lingkungan itu, mengikuti kegiatan-kegiatan di situ. Sekalipun misalnya dia tidak mengikuti ritual, tapi dia ada hadir dalam ritualitas itu. Misalnya ada yang sedang sholat, ya dia ada di, atau ketika ada yang sedang misa, dia ada di situ. Dia menyaksikan misa itu, membaca, ya membaca ya, artinya tuh kan dibaca juga sama dia. Artinya dia pegang teks itu kan yang dibaca oleh jemaat itu, dia akan baca sebetulnya. Sekalipun misalnya dia tidak membaca secara sungguh-sungguh ya membacanya, tapi kan dia mengikuti. Gitu. Bukan kemudian mengikuti dalam arti religius ya, spiritual ya. Ya gimana Bu Ami? Gak apa-apa Pak, diselesaikan dulu ya. Saya nanti Ya, pertanyaan berbeda. Iya, sudah, apa? Mbak Nabila sampun ya. Iya Pak, Gimana? saya Boleh. mau nanya tentang ini tadi, etika dan moral. Kebetulan saya tuh lagi nulis tentang moralitas profesi. Saya coba kaitkan dengan Al-Mutawifin gitu. Jadi saya mencari dia definisi moralitas sama definisi dari dari etika gitu. Tadi waktu Bapak ajarkan itu agak sedikit berbeda dengan saya yang temukan. Jadi apakah memang definisinya itu bisa beda-beda ya Pak, tergantung siapa penulisnya ngoten nggih? Ya, Karena kalau yang definisi saya pasti beda. Kalau ya, karena mereka kan sudah, para cendekiawan, para sarjana itu kan sudah mendalami ya masing-masing ya. Sarjana etika itu terutama saya masih ini ya, dengan Romo Magnis misalnya, itu ahli etika. Saya belum tahu ya, atau tidak ada akses lebih ya. Sejumlah banyak ya dosen-dosen ahli etika ya, terutama malah Katolik banyak. Di di kampus-kampus Islam ada ya berapa ya dosen-dosen yang membahas etika. Tapi kalau bicara keahlian etika, barangkali yang lebih banyak memang dari kalangan Syiah. Ya, saya membaca Misbah Yazdi ya, Muhammad Taqi Misbah Yazdi itu bicara tentang etika. Beliau sangat ini dengan sangat concern dengan persoalan etika. Filsafat etika. ya. Kalau yang saya etika kan di sini kan nama profesi ya, jadi kedokteran. Jadi kalau etika itu sifatnya lebih normatif. Jadi kayak etika kedokteran itu kan ada Ya, kewajiban kode etik. dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap diri sendiri itu misalnya suatu yang jelas. Tapi kalau moralitas itu lebih pada keyakinan yang ada di diri, jadi nggak akan terlihat, termasuk kejujuran, empati, segala macam itu termasuk moralitas. Terus saya baca di buku Filsafat Moral ini dikatakan kalau dari moralitas moral, kalau dari sisi Imam Al-Ghazali itu disebutnya akhlak begitu. Jadi
Tadi kan beda nggak Pak? Bapak nyebutkan ada etika, ada moral, ada akhlak gitu. Tapi kalau di sini Hmm. disamakan antara moral dengan akhlak seperti itu. Ya. Eh, kita perlu ini ya, perlu memahami juga kenapa istilahnya kode etik ya. Misalnya di kedokteran, di advokat, jaksa ya, bidang-bidang tertentu, bidang-bidang profesi ya, adanya kode etik. Kenapa disebut kode etik? Tapi itu kode. Istilah kode atau kodifikasi itu kira-kira berhubungan dengan sesuatu yang norma, yang tertulis sebetulnya. Ya, ya. Sementara etika itu studi, kajian. Eh, Jadi kode etik itu memang bukan tidak sama dengan studi tentang etika atau tentang moral ya. Nah, etika dan moral itu memang berasal dari dua tradisi filsafat yang berbeda. Dua tradisi berbeda. Yang satu dari Romawi, moral itu dari Romawi karena bahasa Latin. Mores tadi. Kalau di etika itu bahasa Yunani, etika, ethos ya. Itu memang berbeda. Landasan awalnya berbeda. Kalau Yunani kan memulainya itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Artinya ada pertanyaan-pertanyaan di situ, ada persoalan-persoalan mengenai kehendak bebas sama takdir. Mungkin ya, misalnya seseorang ditakdirkan membunuh siapa gitu. Mungkin nggak ada orang yang ditakdirkan memukul saya. Kenapa dia mukul saya? Takdir. Bisa nggak kayak gitu? Nah itu loh. Itu pertanyaan etika sebetulnya. Nah akhlak bukan keterbatasan bahasa Arab sebetulnya, tapi justru itulah kekayaan bahasa Arab. Itulah kekayaan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu salah satu bahasa tertua. Ya. Lebih tua dari bahasa Inggris, tahu saya. Dari bahasa Inggris lebih tua. Dari bahasa Latin dan Yunani mungkin kira-kira ada apa? Kira-kira tidak jauh lah usianya. Kira-kira tidak jauh karena bahasa Aram juga di sekitar tahun itu ya. Kira-kira dalam masa-masa yang hampir bersamaan. Kalau tertulis ya berdasarkan sumber tertulis kita harus nyari sumber tulisan awal dalam bahasa tersebut ya. Misalnya ya itu apa namanya? Maka kan usia-usia bahasa tadi bisa dilihat secara siapa duluan ya, secara lebih empiris. Nah, terkait tadi ya, akhlak itu kenapa semuanya diterjemahkan ke dalam akhlak gitu. Tapi itulah kekayaan bahasa Arab. Akhlak itu kan kholaqo ya, tentang penciptaan. Nanti tentang karakter, tentang sesuatu yang sudah tercipta, karakter ya. Ya, itu ini apa? Dari satu ya, 3 huruf dasar yang sama itu huruf kho, lam, dan kof itu sudah bisa tercipta, sudah bisa dicari berkembang ya, dikembangkan kosakata itu. Nah, akhlak itu di situ. Menjadi semuanya memang diterjemahkan dalam kata akhlak. Karena etika, moral, dan akhlak itu secara kajian banyak bersama, banyak menyatu, tidak terpisahkan juga. Cuma berangkatnya dari tradisi berbeda. Iya Pak, makasih. Oke, ada lagi? Bu Nurisa? Di sana masih asar ya? Belum, Belum maghrib? iya Atau menunggu maghrib? masih jam 5 sore, Pak. Maghribnya jam berapa? Maghribnya jam 7 kurang 10. 7 kurang ya? Ya, Isya itu 90 menit sudah ya? isanya malam, Pak, jam 9 kurang 15. Ya 90 persis ya? Dari 90 menit persis? Enggak? Berapa menit ya? Saya nggak ngitung. Oh ya. Iya, iya.
Itu ya. Tapi Jumat nggak ikut atau ikut kalau Jumat? Ikut Pak, Ikut ya. sama sholat Jumatnya duhur ikut. biasa. Apa? Oh, Ya, tapi sholat zuhur. sholat Jumat. Ya. Karena sholat Jumat kan perempuan disunahkan sebetulnya ya, bukan nggak boleh ya. Iya, Malah tapi ikut sunnah. sholat Jumat. Nah, di Syiah itu yang Imamiyah setahu saya mereka semuanya sunnah. Jadi Jumatnya mereka itu sunnah. Dan kan mereka harus diimami oleh marja, nggak boleh yang levelnya di bawah untuk imam sholat Jumat. Levelnya itu level keulamaannya itu, jadi mereka itu punya kaderisasi yang level apa sudah global ya, internasional. Nggak tahu kalau di Mekah, kalau di Madinah iya ikut. Soalnya belum Jumat kan di Mekah ini. Belum Oh, tahu. belum ya, baru nyampe. Baru nyampe 2 hari, apa 3 Udah hari pasti ya. lalu ya. Apa sudah masuk ya? Masuk ya. Ini sudah masuk ke ini. Masuk Zulhijjah. Zulhijjah ya. Ini Idul Adha tanggal 6 Juni di sini. Hasil sidang isbat 6 Juni itu berarti 6 Juni. Ya. 6 Juni maksudnya untuk 10 Zulhijjahnya ya. iya itu 10 Zulhijjah. Itu ini Saya udah Idul hitung Adha. kan. Benar kan? 6 Juni itu 11. Iya, 6 Juni Jumat 11 Zulhijjah. 11. Loh berarti enggak ini dong. Kan ini kan di sini kalau besok Iya, ya, hari besok Jumat, tanggal Pak. 1. Kalau besok itu tanggal 1 ya. Tanggal 7-nya tanggal 8-nya. Sekarang Pak, jadi Tanggal tanggal 8-nya itu tanggal 4. Tanggal 8 Zulhijjah itu tanggal 4 Mei. 5 itu Selasa Pak, 1 9. Zulhijjahnya. Hah? Selasa Pak, 1 Zulhijjahnya 27 Juni. Di situ. 27 Mei. Ya. Iya. Berarti Kalau Idul Haji Adhanya duluan. Akbar kan Nggak harusnya Haji wukufnya hari Akbar. Jumat, Bu. Nggak Haji Iya. Akbar, Bu Nurisa. Kalau wukufnya. Kalau Haji Akbar Haji. itu wukufnya hari Wukufnya Jumat harusnya. nggak Haji Akbar. Iya, wukuf tuh tanggal berapa Zulhijjah? Tanggal 9. Tanggal 9. Hari Tanggal Arafah itu 9. tanggal 9. Kalau kalau Oh, Haji Akbar wukufnya harusnya hari Jumat. Enggak Haji Akbar ini. tanggal Enggak. 9. Haji Akbar 9 Zulhijjah, Bu. Oh, Kamis. Kalau Berarti enggak Kamis Haji ya. Akbar. Iya, iya. Di Indonesia berarti Idul Adha hari Jumat. Ya, Idul Adha hari Jumat. Kamis sudah Idul Adha di sana ya. Kamis baru wukuf, Bu. Iya. Wukuf apa Idul Adha? Wukuf tuh 10 Zulhijjah kan, berarti Kamis. Ya, Wukuf Kamis. itu 9 Zulhijjah, sayang. Kalau 10 itu Idul Rabu, Adha. Rabu. Rabu, Bu. Rabu. Oh, Rabu, iya. Rabu, Berarti, tanggal 4 Juni. Iya, Rabu wukuf, Kamisnya Idul Adha di sana. Iya. Di Indonesia hari Jumat, Iya. Idul Adhanya. Ya berarti Haji Akbarnya di Indonesia. Enggak Haji Akbar, Bu. Haji Akbar yang haji, Bu. Yang wukuf. Iya. Iya, iya, iya. Oh ya, jadi wukuf tuh ya benar di sini hari Rabu. Tanggal 4 Juni. Puncak ibadah haji itu wukuf al-hajj. Tidak ada haji kalau tidak ada wukuf. Jadi wukuf itu ukurannya. Iya, iya. Aku kira tuh tanggal 11 Zulhijjah Lebaran tuh. Kalau 11 mah udah hari tasrik, sayang. Oh, tasrik. 10 Tasrik, Zulhijjah 11, ya. 12, Kalau itu 13 ya. tasrik. 10 Zulhijjah. 9 wukuf. Ini tertib ya, tolong ya. Iya, Pak. Jadi ya. Tapi saya juga agak tahu sih, saya ngitung sendiri. Nantilah lihat dulu.
kalendernya diganti apa? HP-nya diganti ke setelannya ke bahasa Arab settingannya. Enggak, Pak. Tetap bahasa Indonesia. Oke. Jamnya nggak diganti, Bu. Jamnya ada 2 waktu. Waktu Arab dan waktu Indonesia. Jam itu bisa bisa apa mengikuti. Jadi Iya, karat aja otomatis. otomatis, bisa di ini otomatis. Mm-mm. Tapi tetap muncul jam Indonesianya di sini. Bisa bisa kalau kayak gitu. Saya juga pakai jam apa dunia juga. Waktu dunia. Jadi kota-kota lain Pak, ya. jangan ada tugas ya, Pak. Kenapa? Tugasnya nanti aja ya, Pak. Nah, Jangan ada ini tugas dulu. ya. Saya memang tidak ngasih tugas untuk setelah UTS ya. Cuman ini lagi mikir juga, saya kira-kira soal UAS-nya kayak gimana ya, supaya lebih ramah gitu. Nu- Nulis aja, Pak. Pak Ya dosen, kita kalau ini nulis ini kita masih yang kayak Bu Nurisa, Bu Isna ini bakal bagus-bagus nilainya nih. Belum Ini tentu. tapi yang lain nilainya jelek-jelek gimana? Yang lain dibikin tuh bagus pinter aja nulis lah, Pak semua, Pak. dosen. Iya, Pak. Udah Kita jangan ada yang berusaha, Pak jelek. dosen. Dibikin Nilainya bagus A aja semua. lah. Yang penting nggak Untuk usah yang tugas kelompok on, ya, Pak. Kalau Posting. Pak ini dosen, bisa nggak? untuk yang on cam semuanya A. Untuk yang on cam semuanya Nah, A ya, setuju Pak. itu saya. Astagfirullahaladzim. Ya bagus. Dosen, kalau Yang kita ini, Pak dosen, kita nih kan udah 2 semester ya, filsafat. Kita masih filsafat dasar ya. Maksud saya tuh nanti tuh kita akan ada menyinggung tentang filsafat Islam nggak, Pak? Nah, Bahas itu filsafat nanti Ada, Bu. ya. Semester Al-Farabi, 4, Bu. Ghazali gitu. Ya, sebetulnya Ada, Bu. itu pembahasan kurikulum ya. Saya juga tidak bisa bicara banyak kalau soal kurikulum. Tapi yang jelas saya berharap teman-teman tuh bisa terkait kurikulum ya bisa mengikuti lah ya dan tidak dirugikan ketika ada perubahan-perubahan tertentu. Nah, terkait ini juga ya teman-teman saya nggak tahu sistemnya. Saya di sini ya di ISIF belum ada lagi semester pendek ya. Sudah berapa lama? Mudah-mudahan kapan bisa ada semester pendek, teman-teman bisa memanfaatkan kalau ada semester pendek. Itu ya untuk apa terkait kurikulum ya, terkait mata kuliah. Nah, mata kuliah kurikulum ya sebaran mata kuliah itu berdasarkan hasil rapat bersama di di antara para kaprodi, dekan dan rektorat ya. Rektor warek gitu. Ada lagi? Sementara belum ada, Pak dosen. Ini Untuk materi filsafat itu ntar di setiap semester ada ya, Pak dosen? apa? Enggak, Untuk mata kuliah filsafat itu apakah di setiap semester ada? setahu saya enggak ya. Kalau udah di atasnya kan enggak. Kalau udah semester atas. Kalau IAT itu Terakhir filsafat Islam. ada ini ya, ada apa? Kalau di IAT itu ilmu Al-Qur'an dan tafsir ada mata kuliah perkembangan pemikiran ya. Itu dosen-dosennya ya, dosen-dosennya ada saya, ada Pak Rosidin juga mengajar perkembangan pemikiran ya. Nanti nggak tahu teman-teman dapat yang mana, dapat saya atau dapat Pak Rosidin atau siapa nanti. Karena kita perlu ini ya, teman-teman perlu apa namanya lebih untuk studi itu. Mata kuliah perkembangan pemikiran, Pak. Ya perkembangan pemikiran nanti ada.
Nggak tahu nanti akan Hmm, berubah atau enggak, tapi itu yang bisa. bukan logika ya, bukan logika. Logika udah kan? Iya udah. Logika Maksudnya kan udah di semacam filsafat ini. Mantik. Ya, semacam mata kuliah logika bukan itu. logika, ilmu Misalnya mantik itu contoh temanya mengenai. apa tuh Pak dosen, perkembangan pemikiran itu contoh temanya Pemikiran. apa? Ya, kalau perkembangan pemikiran kan bicara perkembangan pemikiran itu ya pemikiran-pemikiran ya. Eh, dari Pemikiran orang lain ya, ya tokoh. dari sejarah filsafat ada tokoh, ada Oh, mazhab ya, mazhab itu kan Oh, mazhab iya itu ya. eh, paradigma ya, mazhab itu paradigma. Sama dengan paradigma sama dengan apa namanya sekolah pemikiran ya, atau kelompok aliran ya pemikiran itu mazhab. Jadi kalau bilang mazhab bukan aliran tuh secara bahasa salah karena mazhab dengan aliran sama sebetulnya. Tapi kalau Sama. bilang kemudian aliran itu dimaknai secara apa namanya secara yang eh, makna yang buruk ya, makna yang jelek, aliran seolah-olah aliran apa gitu ya. Nah, itu yang salah di situ ya. Jadi artinya konteksnya yang berbeda. Jangan mengubah konteks ketika bicara antara mazhab, aliran, school of thought ya. Itu tidak boleh diubah konteksnya. Konteksnya adalah tentang kelompok-kelompok yang berpikir berbeda-beda. Kelompok-kelompok itu mereka nggak mendirikan. Jadi Imam Syafi'i tidak mendirikan mazhab Syafi'i. Imam Malik tidak mendirikan mazhab Maliki. Imam Hanafi tidak mendirikan mazhab Hanafi. Imam Ja'far tidak mendirikan mazhab Ja'fari atau mazhab Imamiyah. Tidak ada yang mendirikan mazhab. Para sahabat, tabi'in, tabi tabi'in enggak. mendirikan mazhab. Ya, itu. Udah? Ada lagi? Bu Nurisa? Untuk sementara sudah Pak, saya. Udah ya. Ya. Tadi kayaknya ada deh yang Daud Firdaus mana ya? Kok tadi ada sebentar aja? Alvin Syah, Mahesa. Sebagian sudah ya teman-teman, untuk UTS sudah saya periksa, sudah saya koreksi. Sementara tidak ada yang bermasalah filenya ya. Mungkin nanti kalau ada saya coba cari. Eh, Gak apa-apa teman-teman, kalau misalnya merasa agak ragu, coba dikirim kembali atau misalnya dengan cara apa ya. Kalau gaptek tuh kira-kira sama lah, saya juga ada gapteknya juga. Gitu ya. Ini kenapa? Oh, ya ya. Kayaknya Pitopres nggak Oh, mempan oh, buat ya tadi juga. gatur-gatur. Kenapa? Eh, Nah, ya, apa namanya? Tadi saya dapat ini ya, dapat surat juga ya terkait evaluasi teman-teman. Ada yang harus disampaikan sehingga saya baca tadi suratnya. Yang mana ya? Apa yang teman-teman sampaikan kemarin? Di, mana sih? Oh ini, disampaikan juga ke saya. Apa ini? Kok could not be open? Oh lah, saya lupa. Enggak di saya simpan nih. Saya simpan nih. Ternyata tidak saya simpan. Save aja lah.
itu ya terkait apa namanya teman-teman terkait presensi ya juga kadang ketertiban. Saya memang pernah melihat ada sejumlah teman-teman ini yang bahkan on cam ya, bahkan on cam tapi kegiatannya berbeda, kegiatannya tidak menyaksikan, tidak mendengar, tidak menyimak perkuliahan ya, tapi asik sendiri dengan kegiatan-kegiatan di sekitarnya, asik sendiri ngobrol dan sebagainya, tapi bahkan on cam itu malah sangat sangat ya menurut saya itu menghina kelas ya, menghina perkuliahan. Presensi juga ya, presensi ketika tidak tertib presensi itu juga tentunya tidak baik. Nah, saya masukkan dulu ke ini kok agak susah ya. Itu ya. Ini sudah jam 9. Teman-teman masih ada atau gimana? Yang dari Yapik mana? Sudah ini presensinya? Sudah aman? Mana yang dari Yapik? Pia, mana Pia? Halo? Cek, cek. Kedengeran kan? Pia mana Pia? Hah? Halo? Halo? Nggak denger ya? Halo? Halo? Kedengeran nggak Suara suaranya? Pak dosen Kedengaran Pak, kedengaran. Terdengar Pak dosen. kedengaran. Mana yang dari Yapik sudah aman ya? Presensinya aman ya? Udah Aman ya? Pak. Aman ya di ini kan di apa cek tuh. Oh ini dia Daud Firdaus tuh. Yapik itu yang offline ya, Pak dosen. Sekarang Daud Firdaus offline ya di Yapik ya. Kemarin kan semester lalu di kelas online ya. Iya. Iya Pak, semester 1 di kelas online. Nah, pindah ya. Mudah-mudahan jangan pindah lagi betah ya di itu. Kasihan yang administrasinya. Iya Pak, administrasinya masih di online, nggak bisa dipindah katanya Pak. Oh ya, Hmm. itu kan jadi kesulitan ya. Karena pindahnya pindah program ya, bukan pindah prodinya enggak kan? Enggak. Mahasiswa itu bukan milik ya, bukan milik. Kalau milik tuh ownership nanti jadi. Mahasiswa itu adanya di program studi ya sebetulnya. Tidak bisa mahasiswa itu ada di kelas karyawan di kampus Yapi, kampus Arjawinangun, kayak gitu caranya. Mahasiswa itu ininya ya ke posisinya posnya mahasiswa itu di program studi. Jadi mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, terus ekonomi syariah, hukum keluarga Islam itu loh mahasiswa. Tidak bisa mahasiswa Yapik, mahasiswa Arjawinangun, mahasiswa Majasem nggak gitu caranya ya untuk administrasinya. Jadi kuliahnya di program studi, kuliahnya bukan di online atau di offline atau di langit-langit gitu. Maksudnya di langit-langit Makin gimana cicak sih Pak Pak, dosen? lihat kelas cicak. Ya itu. Nggak kebayang itu kuliah di langit-langit. Di langit ke-7 maksudnya ya. Oke,
Ya, ini perlu ya Bahasa filsafat itu. terkait itunya ya, teman-teman. Ya nggak apa-apa kalau masalah itu ya, tapi yang penting kalau mendengar ya mendengar itu jelas. Kehadirannya benar ada. Ini ya kadang-kala memang manusia itu lemahnya di situ ya, kadang kita punya hilaf terkait ini ya, apa perkuliahan online daring seperti ini memang resiko kadangkala kita jadi tidak fokus dengan perkuliahan. Tapi ada alangkah lebih baiknya kita benar-benar fokus ya. Jangan sampai Iya. melakukan kegiatan lain ya atau lagi ngapain di sambi-sambi. Karena sebetulnya nggak ada manusia yang benar-benar, dan ini hasil penelitian terhadap diri sendiri oleh salah satu guru besar, salah satu dosen di Kanada ya, dosen orang Indonesia, orang Indonesia, orang Jawa Barat, Chinese ya, Chinese Jawa Barat. Dia pernah mencoba ya, dari rumahnya dia jalan kaki ke kampus sambil ya melakukan 2-3 hal gitu sekaligus, 2 hal 3 hal sekaligus, mendengarkan musik juga ya, ngecek kerjaan di HP, chatting dengan siapa sekaligus. Dan kenyataannya there is no real multitasker. Gak ada orang yang bisa multitasking secara benar-benar real. Yang benar-benar bagus semua gak bisa. Pasti ada yang kelewat. Coba aja lakukan multitasking. Gak ada yang bisa sebetulnya multitasking. Mustahil, hampir mustahil. Jadi yang bilang perempuan bisa multi Perempuan. ya Iya, sebenarnya salah karena itu perempuan bisa dosennya itu ya. yang meneliti itu perempuan gitu loh. Bahkan meneliti dirinya sendiri gitu, yang diteliti dirinya sendiri yang jadi ini observasi, dan itu kan jujur ya, dia bilang oh ternyata ada yang kelewat loh, oh ternyata gini loh, dan kesimpulannya nggak ada manusia yang bisa multitasking. Ya artinya dia menempatkan dirinya. Sejumlah guru besar, dokter bahkan menguji terhadap diri sendiri, obat misalnya atau sesuatu apa itu ke diri sendiri. Ini penelitian kepada diri sendiri dilakukan. Salah satunya atau dia terlibat benar-benar. Bahkan dokter dia mencoba untuk dirinya, dia mencoba untuk teman-temannya juga. Nanti jadi di antara kita gitu ada yang misalnya mulus-mulus enggak gitu misalnya, atau apa gitu. Dan itu bisa dibayangkan mereka dengan seperti itu resikonya bagaimana? Gimana kalau ada yang akhirnya keracunan something ya? Itu pengorbanan untuk ilmu pengetahuan. Bentuk ini ya, pengabdian, pengorbanan untuk sains ya, untuk ilmu pengetahuan, sains, arts ya. Gitu. 9:15 ya. Oke, saya cek dulu sebentar ini yang Google Form. Oke, 21 orang ya yang menyampaikan respon. Mudah-mudahan jujur ya. Ini Baunya enak banget. Oke, ini Pak dosen mau nanya. Ya ya. Ya, gimana? Ini unstable ya di koneksi internet saya. Oh, lagi proses. Oke, ada pertanyaan? Enggak? Halo?
Ibu Yayah tadi Pak. Enggak, saya mah cuma mau nanya waktu itu sih kelewat waktu materi yang lalu. Saya mau nanya contoh, Pak dosen kalau dalam pandangan filsafat itu cantik itu relatif apa absolut? Oh, yang itu ya. Sebenarnya itu memang pertanyaan itu filsafat ya. Cantik itu kan estetika. Estetika. Nah, kalau gini, terkait dengan tubuh kita ya, tubuh yang ideal itu seperti apa, maka ada yang namanya dan ini masuk dalam studi hak asasi manusia ya. Ada hak untuk persepsi identitas, hak persepsi identitas. Rise to the perception of one's own identity. Jadi hak persepsi identitas ya. Hak atas persepsi identitas seseorang. Hak seseorang untuk mempersepsikan, untuk merancang sendiri, menentukan sendiri, mengidentifikasi sendiri, dan menyatakan sendiri ya dengan sekeras-kerasnya ini loh identitas saya. Nah, itu juga berkenaan dengan konsep dan konsepsi kecantikan atau konsepsi tentang penampilan ideal seseorang. Kalau orang yang punya koteka, yang pakai koteka di Pegunungan Tengah Papua itu punya hak untuk pakai koteka, maka yang pakai jilbab juga punya hak untuk pakai jilbab. Makanya saya ya ada teman saya yang sangat keras dan itu nggak di ISIF ya, bukan dosen ISIF itu. Tapi memang saya kenal ya, kita nggak boleh ya ngasih tahu kampusnya di mana. Dia nggak mau pokoknya kalau mahasiswinya ada yang berjilbab, bercadar. Dia anti cadar. Saya juga tidak nyaman memang kalau bercadar karena melihat cadar itu susah untuk kita mengenali. Kan bisa dikenali dari mata, iya betul dari mata. Tapi kalau kaitannya dengan keamanan itu menjadi persoalan. Tapi apakah saya menolak artinya kalau itu hak untuk bercadar ya oke. Ini sebagai menghormati hak asasi manusia, sebagai menghormati hak atas persepsi identitas. Loh, ini persepsi identitas saya. Kita masih bisa mengenali satu sama lain dengan mata. Saya tahu, ini kalau saya ketemu matanya Daud nih, saya tahu nih Daud Firdaus nih matanya nih. Cuman matanya aja, saya udah kenal matanya Daud nih. Jadi kalau dia tiba-tiba kelihatan ya pakai apa gitu, tapi cuman matanya nggak tahu bukan mata dia gitu. Mata siapa? Itu kan saya tahu. Oh, ini bohong nih, bukan Daud ini. Ya, kita bisa tahu ya matanya siapa. Oh, ini benar nih matanya. Ya, artinya mengenali seseorang dari mata itu cukup sebetulnya. Memang iya, cukup. Cukup mata, suara, postur ya, postur, cara jalan, cara menggerakkan tangan itu hal-hal yang bisa menjadi identifikasi individu. Ya. Kalau sudah kenal dekat ya. Kalau sudah kenal, ya, kalau sudah kenal, sudah pernah berkomunikasi, sudah pernah ketemu sebelumnya, ya. Kalau orang asing akan kesulitan. Saya nggak tahu kalau masuk ke pesawat atau ke kereta api gimana prosesnya. Identifikasi wajahnya gimana kalau pakai cadar? Orang Medan nih Nasution. Ya, agak kesulitan ya. Kalau misalnya ternyata kesulitan ya, yang dikenali bukan wajah tapi dianggap pohon. Jadinya nggak masuk. Nanti kalau kecelakaan gimana? Tapi kita nauzubillah jangan sampai kecelakaan. Gitu. Kita harus berusaha bagaimana menjaga itu ya. Terkait hak persepsi identitas. Saya nggak akan pernah jangan sampai saya mengusir orang karena pakaian yang terlalu tertutup ataupun terlalu terbuka. Tapi kira-kira kita sadar ya bahwa ini kan kampus Islam ya. Kira-kira mau nggak sih kalau ada temannya yang pakainya terlalu terbuka gitu? Nanti kalau ada yang laki-laki nggak pakai baju mau nggak? Ya, Mau diprotes? jangan Pak. Jangan, pakai baju cuma pakai pakai celana saja gitu.
Dadanya terbuka, perutnya Kan tadi terkait estetika, Pak. nah itu Etika, estetika, moralitas. ya. Nah, ya kan artinya kan nggak Bu Yaya, cantik tuh relatif, jelek mutlak. Bukan, kalau seorang filosof itu mengatakan cantik itu pakai teori apa gitu, kebenaran kan, tadi itu kan absolut apa Teori relatif. estetika. estetika itu ada. Estetika itu ada. Kalau itu estetika ya. Kalau itu estetika jelas. Dan ada hubungannya dengan persepsi identitas. Makanya kita harus punya persepsi identitasnya gini. Ada orang Indonesia ini banyak ya, bukan saya kira jangan sampai mayoritas lah ya, nauzubillah. Ada yang menganggap misalnya nikah dengan pasangan yang dari luar, dari asing, dari berbeda ras ya, atau misalnya orang Arab, orang India, orang Jepang, orang Eropa dan sebagainya, itu kemudian dianggap memperbaiki keturunan. Apa yang mau diperbaiki? Pertama, kalau secara medis ya, secara medis kan memperbaiki keturunan itu dengan makan bergizi, gaya hidup yang sehat, rajin olahraga, ya, jangan banyak bergadang, tuh memperbaiki keturunan. Bukan dengan menikah dengan siapa ya, apa yang mau diperbaiki? DNA dengan DNA nggak ada yang diperbaiki, DNA-nya nggak salah gitu. Itu menyalahkan DNA. Selain itu juga tidak bersyukur jadinya. Rasis terhadap dirinya sendiri. Rasis kok terhadap dirinya sendiri coba. Itu. Naturalisasi ya, Pak dosen. Ya kalau saya sih nggak mau. Saya nggak mau. Ya nggak dapetnya kan bukannya kayak gitu ya, bukannya jauh dari mana. Kalau ini ya, kalau masalah itu dianggap sebagai memperbaiki keturunan itu salah. Tapi kalau misalnya biar tahu apa namanya tradisinya dan sebagainya, kebetulan memang jodoh itu kan beda ya. Orang yang memang menikah dengan warga asing itu karena memang jodohnya begitu. Menerima dalam arti mereka bukan nyari, dia nggak nyari. Memang ketemunya begitu karena pergaulannya sudah keluar gitu. Sehingga tidak ketemu di dalam. Toh itu juga yang terjadi pada sebagian besar kita kan. Ya masa sih ada yang nikah sama berapa banyak yang dari teman-teman yang pernah melihat atau mengalami nikahnya sama tetangga depan rumah gitu. Satu gang, satu kompleks perumahan nikahnya. Ada berapa? Dalam hidupnya menyaksikan atau mengalami? 2 Bapak. 2. Ya tapi 2 itu kan sedikit ya dibanding Tetangga. Iya, tetangga 2 sedikit. ya ya 2 itu jangan-jangan 2 itu kan yang itu 2 itu maksudnya suami istri. Enggak. Bukan, Pasang. bukan. 2 pasangan. Oke. 2 pasangan. 2 pasangan. Artinya terjadi ya, tapi kan sedikit ya. Ketika pasangan satu rumah tangga pasangan ternyata mertuanya sebelah-sebelahan, depan-depanan ya, atau ya berada satu gang, satu kompleks, satu klaster ya, itu tidak banyak yang terjadi. Artinya dengan demikian kalau kita bicara misalnya memperbaiki keturunan dalam arti genetik ya, menghindari gen yang sama atau yang mirip-mirip, itu bisa ya, tapi emang satu Indonesia saudara semua kan enggak. Nah, that's all ya. Terkait tadi cantik itu relatif atau enggak ya, cantik berkaitan dengan persepsi kita terhadap identitas. Bahaya kalau kita tidak bisa mempersepsikan identitas kita. Kita menganggap kecantikan itu ada di luar dari bangsa kita sendiri, di luar dari diri kita sendiri. Bahaya itu. Jadi misalnya Daud nih merasa ganteng nggak Daud ini? Harus. Enggak, Pak. Merasa Wah, ganteng? harus. Enggak, Pak. Enggak. Harus merasa ganteng. Ganteng Oh iya lah, ganteng, namanya Pak. juga Karena Daud. laki-laki, Pak. Iya ganteng lah, kalau nggak ganteng kan cantik. Ya kalau Daud cantik kita lari ketakutan ya. Oke gitu ya barangkali ya. Kita tutup ya dengan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah.